Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar bareng Ibu Fibri. Dalam video ini kita akan belajar bersama yaitu melanjutkan masih tentang persamaan linear dengan nilai mutlak. Melanjutkan video yang sebelumnya yaitu tentang contoh soal dari penyelesaian persamaan nilai mutlak. Oke, sebelum kita memulai belajarnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa share juga ke teman kalian supaya teman kalian juga bisa belajar bersama dan semoga video ini bermanfaat. Oke, lanjut. Sekarang soal nomor 3. Penyelesaian persamaan nilai mutlak 4x ditambah 2 per nilai mutlak x ditambah 1 sama dengan 5. Nah, di sini bentuk soalnya dia suatu pecahan. Nah, kalau ada suatu bentuk pecahan dari nilai mutlak seperti ini, persamaan nilai mutlak luas kirinya berupa pecahan, ini ada tanda per. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Nah, untuk soal yang seperti itu, cara mengerjakannya, pertama kali kita itu dulu. Nah, cara mengerjakannya, kita kalikan silang dulu. Kita kalikan silang. 4 ini 5 kan sebenarnya tuh dia 5 per 1 kan. Nah, ini kita kalikan silang. Nilai mutlak X tambah 1 kali 5, nilai mutlak 4X tambah 2 kalikan 1. Kita ubah bentuknya dulu dengan mengalihkan silang. Itu langkah pertamanya ya, untuk mengerjakan persamaan nilai mutlak yang bentuknya pecahan. Jadi kita kalikan nilai mutlak 4X tambah 2 kali 1 kan, kalau dikalikan 1 tetap ya nilai mutlak 4X ditambah 2 sama dengan ruas kanannya kita kalikan, berarti ini 5 kali nilai mutlak X tambah 1. 5 kali nilai mutlak X tambah 1. Jadi nilai mutlak 4X tambah 2. Nah, karena ini hampir sama dengan perkalian biasa yang variabel, karena di sini mutlak berarti 5 ini juga di dalam mutlak. 5 kali X berarti nilai mutlak 5X, 5 kali plus 1 berarti plus 1. Jadi bentuk barunya seperti ini. Nah, bentuk barunya seperti ini. Ini nanti yang akan kita cari selanjutnya penyelesaiannya. Nah, ini. Ini yang akan kita cari penyelesaiannya. Jadi kalau menemukan soal persamaan nilai mutlak, di sini yang bentuknya pecahan, tanda yang mengidentifikasinya di sini ada per. Nah, langkah pertama mengalihkan silang, ubah bentuknya dulu menjadi bentuk yang seperti ini. Oke, berarti kita mau mencari yang ini, nilai mutlak 4x tambah 2 sama dengan nilai mutlak 5x tambah 1. Kita mau mencari penyelesaiannya. Langkahnya seperti soal sebelumnya, nomor 2. Nah, ini seperti soal nomor 2, kita yang ruas kiri kan berarti mempunyai dua kemungkinan, positif atau negatif. Kita kerjakan dulu yang positif. Berarti 4x tambah 2 sama dengan 5x ditambah 1. Bentuk yang negatifnya berarti nanti jangan lupa berarti negatif 4x tambah 2 sama dengan 5x ditambah 1. Kita kerjakan, kumpulkan variabel X-nya di ruas kiri. Ingat, ruas kiri adalah bagian yang berada di sebelah kiri tanda sama dengan. Kumpulkan yang ada variabelnya ke ruas kiri. Berarti 4x kurangi 5x sama dengan 1. Yang tidak punya variabel kita pindah ke ruas kanan, berarti kurangi 2. 4x kurang x itu negatif x sama dengan negatif 1. Berarti x sama dengan 1. Nah, untuk yang kemungkinan negatif berarti kita kalikan. Negatif kali 4x berarti negatif 4x. Negatif kali plus 2 negatif 2. Negatif 2 sama dengan 5x ditambah 1. Sama langkahnya kita kumpulkan negatif 4x, ini benar berarti dikurangi 5x sama dengan 1. Negatif 2 berarti plus 2. Negatif 4x dikurangi 5x negatif 9x. 1 ditambah 2 itu 3.
X sama dengan negatif 3/9. Atau bisa kita sederhanakan X sama dengan negatif 1/3. Jadi penyelesaiannya sayanya X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 1/3. Jadi seperti itu, diingat-ingat ya. Jadi kalau bentuknya pecahan, diubah dulu dengan cara mengalihkan silang. Diubah dulu dengan cara mengalihkan silang seperti ini, baru dikerjakan seperti biasa. Oke, lanjut soal nomor 4. Penyelesaian persamaan X ditambah 7 dikuadratkan dikurangi 3 dikalikan nilai mutlak X tambah 7 dikurangi 4 sama dengan 0 adalah, nah di sini ternyata kalau kita lihat secara sekilas, nah ada bentuk yang sama di sini, X tambah 7, di sini juga ada X tambah 7. Nah langkah cepatnya karena ini sama, nah kita bisa memisalkan biar tidak terlalu panjang. Kita bisa misalkan, bahwa X ditambah 7 itu kita misalkan dengan A, boleh misalkan kita misalkan dengan A. Maka persamaan nilai mutlak yang di atas ini berubah menjadi ini nilai mutlak ya. Nah, ada nilai mutlaknya ya. Nilai mutlak X tambah 7 kita misalkan A, maka persamaan nilai mutlak di atas yang di soal menjadi berarti X tambah 7 dikuadratkan, berarti karena nilai mutlak X tambah 7 tadi A, berarti di sini A kuadrat dikurangi 3 kali, nah nilai mutlak X tambah 7 tadi A berarti dikurangi 3A dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita peroleh bentuk suatu persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari A berarti kita namanya memfaktorkan. Nah, memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat bagaimana? Diingat lagi di pelajaran SMP ya. Abu beri ulas sekilas. Berapa tambah berapa hasilnya yang di tengah. Jadi berapa, kamu nyari dua bilangan, berapa tambah berapa hasilnya negatif 3. Kemudian kalau dikalikan hasilnya yang belakang. Berapa kali berapa hasilnya negatif 4. Berapakah dua bilangan itu? Ya, benar. Negatif 4 plus 1. Negatif 4 tambah 1 negatif 3. Sesuai. Negatif 4 kali 1 negatif 4. Berarti di sini bilangannya kita pakai di sini A kurangi 4 A plus 1. Bilangannya tadi yang dipakai negatif 4 dan 1 kan. Plus 1 kan negatif 4 plus 1. Nah, di sini kita pakai di situ. Berarti di sini A kurangi 4 sama dengan 0. A sama dengan 4 ya. Atau A tambah 1 sama dengan 0. A sama dengan negatif 1. Nah, tadi A apa? Tadi A kan nilai mutlak X tambah 7 sama dengan 4. Tadi A, kan kita memisalkan A ini kan. Ini kan. Nah, A itu kan. Berarti A kita balik lagi ke sini. Nilai mutlak X tambah 7 sama dengan nilai mutlak X tambah 7 untuk yang pertama itu sama dengan 4. Yang kedua nilai mutlak X tambah 7 sama dengan negatif
1. Nah, di awal paling banget Bu Fibri sudah menjelaskan bahwa nilai suatu dari bersama nilai mutlak itu dia nilainya pasti positif, pasti positif. Tetapi yang di dalam tanda nilai mutlak bisa kemungkinan positif atau negatif. Lihat dari dua ini. Yang pertama, nilai mutlak X tambah 7 sama dengan 4 dan nilai mutlak X tambah 7 sama dengan negatif 1. Nah, yang kedua ini dia tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Yang ini tidak memenuhi. Karena apa? Karena di sini bernilai negatif. Dia tidak boleh bernilai negatif, harus bernilai positif kan? Maka yang kita pilih yang ini. Yang memenuhi nilai mutlak X tambah 7 sama dengan 4. Kita cari. Kita kan kemungkinan ada 2, positif dan negatif kan? Berarti yang kita positifnya X tambah 7 sama ini yang positifnya ya. Sama dengan 4, berarti X sama dengan 4 kurangi 7. X sama dengan negatif 3. Yang negatifnya di negatif X tambah 7 sama dengan 4. Di negatif X kurangi 7 sama dengan 4. Negatif X sama dengan 4 tambah 7. Negatif X sama dengan 11, X sama dengan negatif 11. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya negatif 11, negatif 3. Nah, jadi ingat kenapa yang tidak memenuhi, karena di sini nilainya dia negatif. Sama sini nggak boleh negatif. Hal yang kemungkinan bisa negatif itu yang di dalam tanda nilai mutlak. Seperti itu ya. Soal nomor 4. Jadi kalau ada yang mirip, ada yang sama, depan belakang ada yang sama, kita bisa lebih sederhanakan lagi menjadi bentuk yang lainnya, lebih mudah untuk mengerjakannya. Ini trik untuk mengerjakan soal ya kalau ada yang depan dan belakangnya sama. Berarti kita misalkan seperti itu. Soal nomor 5. Nah, ini lebih mudah lagi karena di sini kita tidak ada variabelnya ya. Nilai mutlak 13 dikurangi nilai mutlak 7. Nah, nilai mutlak 13 berapa? Nilai mutlak 13 dikurangi nilai mutlak 7 sama dengan nilai mutlak 13. Kalau di sini sudah suatu bilangan, jelas nilai mutlaknya yang positif, ambil yang positif. Di 13 dikurangi nilai mutlak negatif 7. Jelas yang diambil 7. Nah, kalau di sini sudah suatu bilangan, nilai mutlak, kalau dinilai mutlak kan berarti nilainya positif. Ini kurang, ini berasal dari tanda kurang yang di sini. Tanda kurang yang ini ya. Yang ini berarti 13 kurangi 7, 6. Nah, seperti itu. Lanjut soal nomor 6. Nilai mutlak negatif 2 dikurangi nilai mutlak 8. Kita kerjakan satu persatu ya. Dan nilai mutlak negatif 2 dikurangi, nah negatif 8, nilai mutlak negatif 8 berapa? 8. Jadinya seperti ini. Nah, berarti nilai mutlak negatif 2 kurangi 8, negatif 10. Nilai mutlak dari negatif 10, 10. Nah, begitu ya. Jadi dikerjakan satu persatu. Negatif 2 dikurangi. Nah, ini dimutlakan dulu. Min 8-nya dimutlakan dulu. Hasilnya 8 ini. Tanda min ini berasal dari min yang ini. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Untuk X sama dengan negatif 5, nilai dari nilai mutlak 8 dikurangi nilai mutlak dari nilai mutlak. Nah, hati-hati membacanya. Untuk X sama dengan negatif 5, nilai dari nilai mutlak 8 dikurangi nilai mutlak dari nilai mutlak X dikurangi 6 sama dengan, nah di soal di sini dimintanya X-nya sama dengan negatif 5. Berarti ya kita ganti X-nya dengan negatif 5.
Tergantung di soal ya. Kalau di sini negatif 2 ya kita ganti X-nya dengan negatif 2. Kalau di soal dimintanya negatif 5 berarti X-nya kita ganti dengan negatif 5. Berarti menjadi soalnya itu menjadi 8 dikurangi nilai mutlak negatif 5 dikurangi 6 dimutlakan ya. Sama dengan persatu nilai mutlak 8 dikurangi nilai mutlak. Nilai mutlak dari negatif 5 berapa? 5 kan? 5 kurangi 6 dimutlakan lagi. Nilai mutlak 8 dikurangi nilai mutlak 5 kurangi 6. Kan negatif 1 dimutlakan. Boleh tulis nilai mutlak negatif 1 boleh. Baru dimutlakan lagi. Dan nilai mutlak 8 dikurangi nilai mutlak negatif 1 itu 1. Jadi dimutlakan. Jadi nilai mutlak dari 7. Nilai mutlak dari 7 berapa? 7 itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini di soal diminta X-nya sama dengan berapa, kamu mengerjakannya langsung diganti X-nya sesuai yang di soal. Lanjut soal nomor 8. Nah, ini agak sedikit berbeda dari soal sebelumnya. Untuk X lebih dari 5, bentuk aljabar dari nilai mutlak 3 kurangi X adalah, oke, bentuk aljabarnya, untuk X lebih dari 5, kita misalkan kita ambil X lebih dari 5 itu X-nya sama dengan 6. Boleh kan? 6 itu kan lebih dari 5. Kita ambil X-nya sama dengan 6. Berarti kita ganti di sini. 3 kurangi X. Berarti karena X-nya 6, kita ganti X-nya menjadi 6 ya. Berarti 3 kurangi 6 sama dengan negatif 3. Negatif 3 itu kurang dari 0. Nah, negatif 3 kurang dari 0. Ingat lagi definisi persamaan, definisi dari nilai mutlak. Ingat bahwa untuk nilai mutlak X sama dengan X, untuk X lebih dari sama dengan 0 sama dengan negatif X, untuk X kurang dari 0. Berarti karena di sini kita perlu tadi negatif 3 kurang dari 0, berarti kita ambil bentuk yang kedua ya. Bentuk yang kedua ini. Bentuk yang kedua berarti nilai mutlak 3 kurangi X itu sama dengan negatif. Kita ambil bentuk yang negatifnya. Negatif itu 3 min X. Sama dengan negatif 3 ditambah X. Atau kita bisa tulis X dikurangi 3. Nah, jadi tadi bentuk aljabarnya kita pakai adalah X kurangi 3. Lanjut ke soal nomor 9. Nah, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurangi 7 dikurangi nilai mutlak X kurangi 2 sama dengan 3 adalah, nah di sini ruas kirinya ada dua bentuk nilai mutlak. Dua bentuk nilai mutlak seperti ini.
Nah, terdapat beberapa kemungkinan. Karena di sini kan, nah, jawab ya. Kita jawab ya. Nah, di sini terdapat beberapa kemungkinan kan. Jadi berdasarkan definisi kemungkinan pertamanya ini X min 7-nya itu positif. Kemudian X min 2-nya juga bentuknya positif. Nah, kemungkinan keduanya X min 7 itu negatif. Keduanya itu negatif. X min 2-nya juga negatif. Kemungkinan ketiganya X min 7-nya bentuknya positif, X min 2-nya negatif. Kemungkinan yang keempatnya, X min 7-nya itu negatif, X kurangi 2-nya positif. Jadi terdapat 3 kemungkinan. Nah, kemudian kita ingat lagi definisi dari nilai mutlak. Definisi dari nilai mutlak, ingat lagi bahwa jika untuk yang pertama untuk nilai mutlak X min 7, nah dia X min nilai mutlak X min 7 kemungkinannya kan ada 2 juga. Untuk yang positif itu untuk yang X min 7 lebih dari sama dengan 0. Berarti X lebih dari sama dengan 7. 7 kok 0. Maaf ya. Nah, di sini berdasarkan definisi nilai mutlak, ingat lagi bahwa untuk nilai mutlak X min 7 untuk kemungkinan positifnya syaratnya tuh X min 7 lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 7. Nah, untuk yang negatif, kemungkinan yang negatif berarti X min 7 kurang dari 0, X kurang dari 7. Nah, di sini akan kita dapatkan untuk yang pertama akan kita dapatkan untuk yang positif. Untuk yang positif akan kita dapatkan X min 7. Selanjutnya kita akan beri ini pernyataan pertama. Nah, yang ini yang X min 7 yang negatif ini akan kita dapatkan selanjutnya di sini negatif X min 7. Berarti sama dengan negatif X plus 7. Ini kita namakan persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya untuk yang nilai mutlak X min 2 sama untuk nilai mutlak yang X kurangi 2, dia kan juga kemungkinannya ada 2. Bisa positif, untuk X kurangi 2 itu lebih dari sama dengan 0, berarti X lebih dari sama dengan 2. Untuk yang nilai negatif, untuk X kurangi 2 yang kurang dari 0, berarti X kurang dari 2. Nah, untuk yang positif di sini akan kita dapatkan untuk yang positif Nah, untuk yang positif di sini akan kita dapatkan berarti X kurangi 2. Kita sebut di sini bentuk yang ketiga atau persamaan ketiga. Nah, untuk yang negatif, negatif X min 2, negatif X plus 2 disebut kita persamaan yang keempat. Nah, setelah didapat itu, kemudian selanjutnya kita akan buat garis bilangan yang dibatasi oleh, nah garis bilangannya dibatasi oleh berapa? Kita lihat di sini ternyata batasnya dia memuat 2 dan 7. Berarti kita akan buat garis bilangan yang dibatasi oleh 2 dan 7. Nah, kita akan buat garis bilangan yang dibatasi oleh 2 dan 7. Oke, kita akan kerjakan satu persatu ya.
untuk kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama, dilihat di sini. Kemungkinan pertama positif berarti kita ambil X-min 7-nya yang positif. Yang positif berarti kita ambil bentuk 1. X-min 2-nya juga positif berarti kita ambil bentuk 3. Kita ambil bentuk 1 dan bentuk 3. Bentuk satunya itu syaratnya X lebih dari sama dengan 7. Nah, di sini X-nya lebih dari sama dengan 7. Berarti yang ke sana ya, daerahnya ya. Yang ke sana X lebih dari sama dengan 7. Nah, positif tadi yang diambil 1 dan 3. Kemudian yang ketiga, X lebih dari sama dengan 2. X lebih dari sama dengan 2. Daerahnya yang ini. Nah, irisan itu berarti yang memuat keduanya. Nah, berarti dari sini. Berapa di sini? X lebih dari sama dengan 7. Jadi, kita ambil untuk saat kemungkinan 1 dan 2, irisannya itu X lebih dari sama dengan 7 ya. Kita ambil yang X lebih dari sama dengan 7. Ini untuk kemungkinan hapus garis bilangannya. Nah, tadi di sini untuk kemungkinan 1 dan 3. Di sini 1 dan 3. Nah, lanjut yang kedua. Kemungkinan kedua itu negatif. Negatif berarti bentuk yang X-nya negatif berarti bentuk 2. Dan ini negatifnya berarti bentuk 4. Bentuk 2 dan 4 berarti kita pakai batas yang ini. X kurang dari 7. X kurang dari 7 berarti kalau X kurang dari 7 berarti yang ke kanan. Pakai yang hijau ya biar berbeda ya. Oke, X kurang dari 7 berarti yang ke kanan. Daerahnya yang ke kanan. Kemudian negatif berarti X kurang dari 2. Berarti X kurang dari 2. Berarti dari 2 batasnya dari 2 ke kiri. Maaf ya ini yang ke kiri ya. X kurang dari 7 yang ke kiri ya. Arahnya ke kiri ya maaf. Di X kurang dari 2 arahnya juga yang ke kiri. Berarti irisannya yang mana? Yang memuat keduanya. Nah berarti dimulai dari sini. X kurang dari 2. Oke kita ambil yang itu. X kurang dari 2 itu sebagai irisan dari bentuk kemungkinan yang kedua yaitu negatif yaitu bentuk 2 dan bentuk 4. Jadi bentuk 2 dan bentuk 4. Di bawah ya biar sama dengan yang di atas tadi. Lagi. Bentuk 2 dan bentuk 4. Tadi ya yang itu ya. Hapus garis bilangannya. Tetap ada. Tetap. Tadi bentuknya bentuk yang kedua yang sebelah dari 2 ke kiri ya. Dari 2 ke kiri. Ini tadi bentuk 2 dan 4.
Nah, sekarang bentuk yang ketiga. Positif, kemungkinan yang tiga. Positif, negatif. Berarti positif kita ambil X lebih dari sama dengan 7. Pakai warna beda lagi biar bagus ya. Kita pakai ungu boleh. X lebih dari sama dengan 7. Berarti yang ke kanan. Kemudian negatif berarti kita ambil bentuk yang ketiga ya. Ketiga negatif, maaf, keempat berarti yang negatif ya. Di X kurang dari 2. X kurang dari 2 yang ke kiri. Nah, ada irisannya tidak? X lebih dari sama dengan 7 yang ini. X kurang dari 2 yang ini. Ada irisannya tidak? Ada yang sama nggak? Ada yang tidak ya? Berarti kemungkinan 3 di sini tidak memenuhi. Jadi tidak kita pakai. Karena tidak ada irisannya. Terus, karena tidak ada irisannya ya. Oke, lanjut. Kemungkinan yang keempat negatif, negatif. Kita pakai kuning. Negatif, negatif. Kemungkinan yang keempat yaitu negatif, positif. Negatif untuk X lebih dari sama dengan 7 berarti kita ambil yang ke atas. Aja deh. Yang ke atas. X lebih dari sama dengan 7. Kemudian X kurang dari 7, maaf. Negatif positif ya. Negatif positif. Salah kan jadinya. Negatif positif. Berarti X kurang dari 7 bentuk 2 dan bentuk 3. Bentuk 2 dan bentuk 3. Bentuk 2. Itu berarti ini X kurang dari 7 berarti yang ke kiri. Bentuk 3. Bentuk 3-nya X lebih dari sama dengan 2. Berarti yang ke kanan. Nah, ternyata ada irisannya. Irisannya yang mana? Ya, irisannya yang ini antara 2 sampai 7. Ini untuk kemungkinan yang keempat. Itu negatif positif. Berarti bentuk 2 dan bentuk 3. Irisannya yang itu. Oke, sekarang kita akan kerjakan satu persatu. Kita akan kerjakan satu persatu. Kita akan kerjakan satu persatu. Untuk bentuk 2 dan bentuk 4. Bentuk 2 dan bentuk 4. Nah, ini berarti kita pakai X min X plus 7. Bentuk 2 dan bentuk 4 yang ini ya. Min X plus 7 sama min X plus 2. Untuk bentuk 2 dan bentuk 4 kita pakai berarti min X plus 7. Ikutin ya, nggak ikutin soal, dikurangi min X plus 2. Min X plus 2 sama dengan 3. Ikutin soal ya. Berarti min X plus 7. Min X berarti ditambah X ditambah 2 sama dengan 3. Nah, di sini X-nya habis. Nah, karena X-nya habis berarti di sini tidak memenuhi. Nah, tidak mungkin karena X di ruas kiri habis. Berarti kemungkinan 2 dan 4 itu salah ya. Nah, kemudian kemungkinan 2 dan 3. Kemungkinan 2 dan 3 kita lihat. Bukan kemungkinan, maaf. Bentuk 2 dan 3. Bentuk 2 dan 3 berarti min X plus 7. Kita pakai bentuk 2 min X plus 7 dikurangi bentuk 3-nya X min 2 ya. X min 2 sama dengan 3. Di min X plus 7
dikurangi X min sama min plus 2 sama dengan 3. Min X min 2X plus 7 plus 2 plus 9 sama dengan 3. Min 2X, 3 plus 9 dikurangi 9. Min 2X sama dengan negatif 6. Dx sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. 3. Berarti ada ya kemungkinannya ya. Sekarang bentuk yang terakhir bentuk 1 dan 3. Bentuk 1 dan bentuk 3. Berarti X kurangi 7. Bentuk 1 dan bentuk 3. Berarti X kurangi 7 dikurangi bentuk 3-nya. X kurangi 2 sama dengan 3. X kurangi 7 ini min berarti min X min berarti plus 2 sama dengan 3. Nah ini X-nya juga habis. Berarti tidak ada yang memenuhi. Jadi jawabannya hanya ini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 3. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau ada soal itu ruas kirinya di sini ada nilai mutlak. Ada 2, ada bentuk nilai mutlak, tidak hanya satu bentuk, ada 2 bentuk. Nah, tulis beberapa kemungkinannya terlebih dahulu, kemudian kembali lagi ke definisi, kita cari bentuknya masing-masing sesuai batas dari definisinya. Nah, baru setelah itu kita gambar garis bilangannya sesuai bentuknya. Kita cari daerahnya yang mana yang akan kita pakai. Baru dipakai sesuai bentuknya. Nah, ternyata dari soal nomor 9 diperoleh penyelesaiannya adalah 3. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan share video ini ya supaya banyak dari teman-teman kalian yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.